Oke. Ketiga. Nah, sebelum yang ketiga, saya coba baca lagi di kolom obrolan. Hmm. Mana ya? Oke. Kalau makan bihun boleh. Nah, bihun itu bahasa Hokkien ya. Bahasa Hokkien artinya bi itu artinya beras, hun itu tepung, tepung beras gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Ivon bilang gluten atau tepung-tepungan itu dominannya itu ke terigu, tepung terigu ya. Kalau bihun itu adalah tepung dari beras. Jadi masih lebih lumayan, nggak apa-apa. Ya, tetapi memang prosesnya lebih banyak. Sesekali bihun itu nggak apa-apa. Pak, kalau sudah transformasi 30 hari, apakah masih harus minum Promik terus? Tidak harus, tapi boleh. Kalau minum Promik pagi sebelum sikat gigi boleh. Disarankan sesudah sikat gigi. Selama ikut program, apa boleh minum teh pencahar karena nggak bisa BAB? Eh, Kalau selama ikut program, ibu ujung-ujungnya pasti BAB. Eh, tapi kalau ibu mau minum teh pencair juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak minum teh pun pasti akan BAB, akan lancar nantinya. Dari jurnal-jurnal juga orang-orang juga sudah ada tulis. 5 hari nggak BAB, habis itu setelah ke Promik 2-3 hari, nanti dia langsung BAB. Pak, kalau mikroba di Promik atau Jus Pro jika dipanaskan apakah mati atau tahan panas? Jawabannya tahan panas. Aman. Apakah konsumsi Promik bisa menurunkan kadar gula darah? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Bisa, minimnya rutin ya. 30 hari Ibu coba sebelum Bapak atau Ibu sebelum minum transformasi 30 hari, cek aja dulu. Perlu cek lab. Setelah T30, ikuti anjuran-anjurannya, cek lab lagi. Pasti berubah. Idealnya minum Promik atau Jus Pro, bagaimana SOP-nya? Bagaimana secara simpel menetralkan zat kimia pada buah dan sayur? Bagaimana perlakuan media limbah bios pada musim hujan? Wah, ini tiga pertanyaan berbeda ya. Idealnya minum Promik itu seperti tadi untuk program transformasi 30 hari, maka pagi minum setelah sikat gigi, siang setelah makan, malam sebelum tidur. Bukan sesudah makan malam, tetapi sebelum tidur. Justru minum selang-seling aja di keseharian itu habis makan boleh minum atau lagi haus minum air putih, habis itu kalau lagi panas misalnya minum jus pro, minum aja nggak apa-apa jus pro-nya ya. Minum setengah gelas, segelas, setengah gelas, segelas bebas. Menetapkan zat kimia pada buah dan sayur itu ditaruh di baskom, isi air, masukin aja 1 sendok makan jus pro atau promik atau biowas, biarkan 5 menit, 10 menit, lihatlah kondisinya ya. Kalau nggak gimana-gimana 5 menit cukup. Tapi kalau memang kelihatan ini kok pestisida agak banyak gitu lah ya, ya taruh 10 menit. Setelah itu tinggal diusap-usap, tinggal dibilas, sudah oke. Kalau limbah biowas pada musim hujan, ya kalau musim hujan dia akan kena mengalir. Kalau perlu ya nanti tinggal disiram lagi, tetap diencerin biawasnya disiram lagi, nanti tinggal di diolah langsung digunakan. Apa pengaruh Pak sebelum dan sesudah sikat gigi? Kalau sebelum sikat gigi, mikroba itu banyak di dalam mulut kita. Setelah sikat gigi, sebagian itu sudah diusir gitu ya. Nah, setelah itu kita masukin promik itu kerjanya akan lebih simpel. Nggak akan seberat masih penuh gitu ya. Karena banyak sekali mikroba-mikroba yang ngendap, bertumbuh, berkembang biak sebelum kita bangun. Wah, ini pertanyaan makin banyaknya. Bagus. Mau tanya cucu usia 12 tahun pasca operasi appendix. Dokter pesan tidak boleh minum asam dan makan pedas. Apa boleh minum promik? Minum promiknya diencerin, Bu. Ya, appendix itu kan apa namanya? Usus buntu ya. Pedas itu nggak boleh. Nanti dia inflamasi berlebih. Ya, asam itu kalau promik asamnya nggak apa-apa, tetapi nanti tinggal diencerin aja. Di mana dapat program T30 morningnya? Sebentar nanti saya akan kasih ya. Malam ini juga ada promo untuk T30. Boleh tahu Makasih. nutrition fact dari Promik? Nutrition fact itu nanti ada di labelnya. Nanti ibu beli bapak atau ibu beli Promik, nanti di kemasannya ada tulisan kok. Vitaminnya apa, eh, kalorinya berapa dan sebagainya ada di sana. Itu sudah sesuai anjuran dari Bepom. Berapa banyak minum Promix maksimum sekali minum?
sekuatnya. Nggak ada overdosis ya. Mau ibu mau minum setengah liter, seliter juga nggak apa-apa sekali minum. Tapi eh, se ya nggak perlu sebanyak itu ya kan, nggak ada kebutuhannya. Jadi kalau mau minum eh, bebas sih, nggak ada overdosisnya. Jadi disarankan berapa banyak? Ya kalau bisa minum sebotol 200 mili ya 200 mili, segelas itu namanya ya kira-kira. Tapi kalau yang mau normal-normal 3 sendok makan itu adalah anjuran transformasi 30 hari. Pak, saya beli Promix 1 liter dibuka gasnya agak banyak. Apakah di botol lain bisa meledak kalau disimpan lama? Enggak sih, dia tidak disebut meledak ya. Dia akan menghasilkan gas. eh, Semua fermentasi umumnya menghasilkan gas CO2. Gitu ya. Kalau dikocok-kocok-kocok-kocok, dilempar sana lempar sini, ya dia makin aktif, gasnya akan makin banyak. Tapi kalau didiemin aja sih nggak pengaruh. Bagaimana cara minum jus pro untuk yang stroke? Apakah ada dosis khusus buat yang stroke? Minum seliter tiap hari ya, dan tahan HC-nya. Kalau nggak tahan HC-nya percuma. Dan ikuti pantangan makannya. Kalau dengan jus pro apa ukurannya sama dengan Promik di Encerin? Eh, Kalau program transformasi 30 hari itu fokus utamanya di Promik, bukan jus pro. Ya, jadi kalau mau minum jus pro itu ceritanya lain lagi. Minum jus pro biasanya sih orang minum jus pro nggak diencerin ya, karena rasanya masih masih bisa diterima. Kalau memang ada orang yang tidak bisa terima rasa jus pro, diencerin nggak apa-apa. Apakah boleh minum suplemen seperti omega dan lain-lain? Boleh, tidak nabrak. Ya, oke, saya lanjutkan. Langkah ketiga, aspek ketiga adalah kurangi stres dan peradangan atau inflamasi. Bapak Ibu, kalau kita merasa stres, saraf kita itu akan merasa tegang. Dan pada saat kita stresnya panjang, maka itu akan komplikasi ke organ-organ tubuh yang lain. Nanti akan muncul inflamasi atau peradangan. Nanti akan muncul ke komplikasi ke rambut, komplikasi ke mah, komplikasi kemana-mana. Jadi perlu sekali untuk menjaga stres. Inflamasi. Nah, inflamasi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita makan patogen, nanti akan ada peradangan. Kalau kita makan zat kimia sintetis, nanti akan ada peradangan. Jadi itu semua perlu dihindari. Inflamasi itu adalah faktor yang menyebabkan kematian tertinggi selain masalah utama. Contoh, orang punya penyakit jantung. Ternyata dia masuk rumah sakit yang meninggal itu bukan karena jantungnya, karena inflamasi di tempat lain atau peradangan di tempat lain, di organ lain. Inflamasinya di situ, akhirnya dia meninggalnya di situ, bukan karena jantungnya. Tetapi ya jantung itu bisa merembet ke inflamasi. Jadi benar-benar tubuh kita ini sangat kompleks, berbagai organ yang ada dalam tubuh kita sebutnya adalah sistem organ. Nah, sistem organ ini juga sangat kompleks. Contohnya adalah tadi beberapa organ jadi satu kesatuan. Ini kita sebutnya sistem organ. Nah, di tubuh kita itu banyak yang disebut sistem. Sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pencernaan, macam-macam. Jadi, kalau dibilang namanya sistem pencernaan, berarti di dalamnya itu ada banyak organ. Kalau disebutnya sistem pernafasan, berarti di dalam sistem pernafasan ada banyak organ. Jadi tubuh kita itu sangat kompleks. Makanya sampai muncul namanya biologi ya, yang mempelajari mengenai struktur kehidupan ya, salah satunya manusia. Jadi dengan segala kompleksitasnya manusia, itu inflamasi bisa terjadi dimanapun. Jadi bagaimana cara kita tidak atau bagaimana cara kita mengurangi inflamasi yang terjadi? Ya, stop makanan-makanan seperti tadi. Jadi kalau kita mau makan makanan kemasan, tolong dibaca. Apakah makanan kemasan ini mengandung pengawet buatan, mengandung perasa sintetis? Ya, mungkin dia pakai bahasa-bahasanya beda ya. Jadi Bapak Ibu perlu bijaksana dalam mengartikan kata-kata tersebut. Kalau tulisannya itu banyak bahan kimia, mendingan di stop dulu deh, cari yang bahasanya normal gitu ya. Kalau ibu terpaksa konsumsi makan makanan tersebut, apalagi anak-anak kita biarkan makan makanan tersebut, ya akan akumulasi sampai mereka dewasa. Kalau kita lihat baca berita di Kompas, usia 20-an itu sudah kena operasi ring penyakit jantung, Bapak Ibu. 20-an loh.
itu usia yang sangat belia sekali. Kenapa? Karena penyakit itu berasal dari pola makan yang diturunkan, polanya yang diturunkan. Sehingga apa yang dimakan bapak ibunya, anaknya juga ngikut. Sehingga anaknya sudah gede, pola makannya masih tetap sama. Pola makan yang diturunkan ini yang membuat dia seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak disarankan. Oke, ketidakseimbangan hormon ada namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini itu kalau kita lagi stres, maka tubuh kita menghasilkan hormon kortisol dalam jumlah tertentu. Jadi kadar kortisol yang tinggi itu bisa dampak negatif ke kesehatan kita. Metabolisme kita akan terganggu. Ketidakseimbangan hormon juga ada di khusus di perempuan dan ada khusus di laki-laki. Kalau di perempuan biasanya kan estrogen, ya. Kalau di laki-laki biasanya testosteron seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan ya masalah di kewanitaan dan masalah di kelaki-lakian, ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis hormon, ada hormon tiroid, hormon insulin, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu jaga bersama agar stres kita di ambang normal. Kalau dari sisi pendidikan, manusia itu butuh stres. Tetapi stres yang berlebihan bisa mengakibatkan depresi. Depresi itu udah stresnya udah batas maksimum. Namanya dia depresi. Udah sampai menghela napasnya sering banget, terus naik darah, ya marahnya nggak karu-karuan. Itu yang mengakibatkan depresi. Nah, kenapa manusia butuh stres? Contoh misalnya, pada saat itu kita tekan, maka dia akan press, tertekan, mengecil. Tapi begitu kita lepas pegasnya, pernya, maka dia akan lompat tinggi ke atas. Jadi manusia itu perlu keluar dari zona nyaman, itu namanya perlu dikasih stres. Tapi stresnya itu jangan over. Dengan stres yang cukup, maka manusia itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Bapak Ibu saat ini sedang berada dalam kondisi stres. Stres yang sebenarnya bisa terukur dan dibatasi dengan baik. Apa yang dimaksud Bapak Ibu sedang mengalami stres? Karena program transformasi 30 hari itu adalah keluar dari zona nyaman. Biasanya aku makan gorengan, sekarang aku harus tahan diri. Nah, ini kan keluar dari zona nyaman. Biasanya itu kan nyaman. Kalau kita keluar dari zona nyaman, itu muncul stres. Tapi stresnya itu masih ambang batas normal, ambang batas baik. Jangan sampai Bapak Ibu stresnya tuh keluar sampai depresi. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke depresi, sudahlah makan aja itu. Depresi itu tidak disarankan. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa kontrol, oke lah aku kontrol. Tapi kalau ternyata udah aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh terpaksa aku mau makan, ya makan aja. Ini bukan transformasi 30 hari. Itu benar-benar sangat kami anjurkan agar Bapak Ibu benar-benar bisa laksanakan dengan maksimal. Tidak hanya optimal, tetapi maksimal. Tetapi Bapak Ibu perlu dipahami, transformasi 30 hari bukanlah perjuangan hidup dan mati. Jangan gara-gara T30 Bapak Ibu akhirnya depresi, akhirnya stresnya meningkat. Itu maaf kata itu bodoh namanya. Ya, ini kan kita mau berubah menjadi lebih baik, lebih indah. Jangan sampai kita depresi gara-gara T30 ini. Ya sudahlah, kalau memang nggak tahan, ya sudah makan-makan saja. Besok ulang dari hari satu. Selesai. Paling tidak saat itu keinginan kita terpuaskan gitu lah. Besok kita mulai lagi dari nol. Nggak apa-apa. Jadi minimal kan kita sudah berjuang 12 hari. Hari ke-13 gagal, nggak apa-apa kita ulang dari hari satu. Jadi kalau misalnya Bapak udah coba udah 29 hari, oke lah, bagus. Tapi kalau ternyata hari ke-29 tuh ternyata nggak tahan lagi lah, pokoknya aku mau makan pempek, ya makan aja gitu. Jangan sampai depresi. Kalau sudah depresi, tubuh kita akan mengalami inflamasi lebih parah. Ya sudah, nggak apa-apa makan aja. Toh itu kan nggak membuat kita masuk rumah sakit ya. Makan aja, besok kita mulai lagi dari hari pertama. Jadi Bapak Ibu transformasi 30 hari, minum Promik, konsisten, itu jangan sampai ada yang bolong. Kalau bolong, Bapak Ibu ulang lagi dari hari hari satu ya. Oke, kortisol hormon ini muncul saat kita memikirkan apa yang bisa buat kita stres ya. Kortisol itu bagus, tapi nggak boleh terlalu over ya. Dan probiotik juga membantu menurunkan kadar stres kita. Lebih
lebih dingin gitu ya. Nah, untuk mengenai masalah stres, Bapak Ibu, itu juga perlu namanya psikologi. Marilah kita belajar untuk memaafkan. Dengan memaafkan, maka kebencian akan berkurang. Dengan mengikhlaskan diri, maka kengototan kengototan kita berkurang. Dengan introspeksi diri, maka kita nggak akan memaksakan kehendak. Kita akan lebih legowo, lebih toleransi, dan lebih memaklumi orang lain. Inilah kunci dari introspeksi diri. Dengan kita membuat skala prioritas, oh lebih baik aku ngalah. Oh lebih baik dalam kasus ini aku lebih banyak memberi kasih. Ya artinya sama sih, memberi kasih sama dengan mengalah. Tapi kan bahasanya lebih enak gitu ya, memberi kasih. Kamu jadi kakak nggak boleh kayak gitu dong sama adik. Kamu harus memberi kasih lebih banyak, bukan mengalah ya. Kan ngomongnya lebih lebih positif, memberi kasih. Jadi vibrasinya berbeda. Kita menghindari mengeluh, artinya kita menjadi lebih berbahagia. Dengan gini stres kita akan menurun. Oke, nah berhubungan dengan stres, bahkan sampai depresi, ada orang yang meminum obat-obat penenang. Ya, ini batasan-batasan tertentu boleh, tapi kalau memang nggak perlu jangan. Jangan dikit-dikit obat itu tidak baik. Nggak akan memperburuk keadaan. Oke, kita lebih banyak bersyukur. Bersyukur saya masih bisa hidup. Bersyukur saya masih bisa makan. Orang lain masih ada yang kelaparan. Saya masih bisa. Saya lebih banyak bersyukur. Jadi salah satu program di jurnal T30 adalah mengenai apa yang bisa kita syukuri hari ini. Kayaknya nggak ada tuh. Ya, berarti kita perlu lebih banyak introspeksi. Mengapa? Pertama, kalau Bapak Ibu tahan napas, Bapak Ibu akan merasa bahwa dada kita sesak dan kita kayaknya kekurangan oksigen. Sebenarnya enggak sih, kita kebanyakan CO2 ya. Sehingga kalau kita tahan napasnya lama, lama-lama kita kayak mau meledak. Begitu kita hembuskan napas, "Hah, saya masih hidup. Saya ternyata masih bisa melanjutkan kehidupan saya." Kita syukuri bahwa yang kita hidup ini bukanlah asap. Kita bersyukur bahwa yang kita hidup ini bukanlah COVID-19. Ya kalau kita yang hidup ini semua COVID-19 kan kita cilaka. Kita syukuri hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Kita syukuri kaki tangan masih ada dua, Pak. Mulut masih bisa bicara, mata masih bisa melihat. Ya, kita masih bisa berpikir, kita nggak kena Alzheimer misalnya. Kita syukuri, dengan kita lebih banyak bersyukur, terima kasih. Maka stres kita akan langsung turun sekian puluh derajat. Oke, Bapak Ibu, nah ini testimoninya. Saya juga dulu suka mah, setelah rajin konsumsi promik, mah jarang kumat. Keluar keluar kota selalu saya bawa promik untuk campur ke air minum. Dan kalau badan terasa nggak nyaman minum promik, aja. Jadi tubuh ini terasa lebih nyaman dan segar. Oke, saya mau sharing 2 hari yang lalu saya batuk-batuk keras dan frekuensinya sering. Sudah minum obat batuk, sudah gargle, betadine, tapi batuknya masih kuat dan sering. Akibatnya, kepala jadi sakit, tenggorokan perih, dan susah tidur. Hari ini hari ketiga, saya minum Promik dengan berdoa mohon Tuhan sembuhkan. Saya gargle Promik, bukan, hari ini hari ketiga saya batuk ya. Jadi saya gargle dengan Promik langsung tanpa campuran apapun. Puji Tuhan, batuk langsung mereda, kepala saya nggak pusing lagi, dan tenggorokannya adem. Sekarang saya sangat bahagia. Orang yang tidak sakit lagi itu pun merasa bahagia. Jadi bahagia tidak harus punya banyak uang, bahagia tidak harus bisa jalan-jalan. Bahagia itu kita nggak sakit pun kita sudah merasakan bahagia. Oke, saya mau cerita sedikit tentang menjaga kesehatan tubuh. Pada waktu itu saya pergi umroh dan ziarah. Saya pergi ke daerah-daerah Timur Tengah di musim panas. Siangnya terik dan karena amat banyak peziarahnya sehingga banyak debu-debu di sana. Otomatis hampir semua peziarah menderita batuk, flu, pilek, radang tenggorokan. Saya dari rumah bawa Promik 4 botol. Jadi Bapak Ibu bawa Promik ke luar negeri bisa nggak? Bisa. Ya, nggak meledak nggak masalah. Saya nggak bawa Projus karena Promik lebih efisien kalau dibawa traveling. Ketika saya di hotel, minum beberapa sendok Promik. Ketika di perjalanan, saya bawa Promik di botol spray, saya spray-spray. Jadi efisien. Ketika saya di kemudian saya bawa Promik di botol spray sehingga sesering mungkin saya semprotkan ke mulut terutama tenggorokan. Alhamdulillah saya tidak terkena flu seperti lainnya. Sebetulnya
Saya udah terkena sedikit batuk, bangun tidur, keluar dahak kental. Macam iya kan. Langsung intensitas promiknya saya tingkatkan. Alhamdulillah nggak jadi batuk, karena saya kalau sudah kena batuk biasanya sampai lama nggak sembuh-sembuh. Ya, pakai segala macam obat dan herbal tetap nggak sembuh. Alhamdulillah, wasilah promik stamina tetap terjaga. Ini sharing lagi, saya punya mah nggak bisa masuk makanan macam-macam kalau belum sarapan atau makan pagi, apalagi yang asam-asam. Hebatnya promik nggak membuat asam lambung naik. Saya bahkan bisa minum saat perut kosong ketika bangun tidur. Ya. Ini justru banyak teman yang program dengan lambung, saya sarankan minum jus pro. Semua membaik. Bapak Ibu, promik itu asam, jus pro itu asam. Tetapi untuk lambung kita yang sakit mah, yang katanya asam lambung, itu malah membaik. Jadi ini testimoninya sudah banyak. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan yang sudah tidak bisa minum kopi, sudah bisa minum kopi lagi. Orang tua yang harus ngemil sehari 5 kali karena takut kumat lambungnya ya, nggak boleh makan banyak-banyak. Sekarang udah nggak perlu lagi ngemil-ngemil lagi. Oke, makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga. Saya baca dulu komentar di obrolan. Sampai mana tadi ya? Oke. Kalau mengikuti program transformasi ini, bagaimana dengan pola makannya? Pola makannya seperti yang tadi ya. Ada eh, Oke. tepung-tepungan, kurangi Pasti atau sudah tanpa. sehat. Kemudian untuk minyak-minyakan itu dikurangi atau tanpa minyak. Untuk penderita asam urat dan leukosit tinggi, badan nggak nyaman dan mudah lelah. Ikut program transformasi 30 hari. Ya, selang-selingnya dengan jus pro diminum. Oke, kalau suplemen dengan perut kosong, apakah minum promiknya? Bagaimana kalau minum suplemen dengan perut kosong? Apakah minum promiknya? Em, Maksudnya apa ya? Promik itu bukan suplemen ya. Promik itu minuman. Kemudian minum suplemen yang perut kosong itu tergantung dari Hmm. suplemennya itu diizinkan atau tidak ya. Kemudian kalau minum promik perut kosong nggak apa-apa. Pada saat IF boleh minum promik, boleh. Intermittent Hey, fasting apa itu? itu boleh. Kemudian bisa bersamaan suplemen. Oh, suplemen dengan promik bisa bersamaan? Bisa. Jawabannya bisa. Berapa lama HC? Saya sedang ikut T30. Kalau minum pagi perut kosong masih pusing mual. Kadang besoknya tidak, tapi biasanya mual lagi. Gimana solusinya? Baik, solusinya kalau merasa mual, maka ibu boleh makan dulu baru minum Promik supaya nggak mual. Ini tergantung mualnya karena apa ya? Apakah karena perut kosong? Kalau memang karena perut kosong, nggak apa-apa. Ibu makan dulu. Nanti selama 7 hari biasanya sudah, karena kan siangnya minum Promik, sebelum tidur minum Promik. Nanti badannya akan lebih kuat sehingga nanti pada saat perut kosong minum itu nggak apa-apa. Ini, saya ikut program T30 pada hari ke-6 melakukan general check-up. Hasilnya bagus. Kolesterol jadi normal, tumor tiroid mengecil, kecuali gula puasa naik jadi 111 yang tadinya di bawah 100. Namun HbA1c-nya masih stabil 5,5. Sebelumnya buah lebih banyak saya jadikan jus pro, namun sekarang langsung dimakan termasuk yang manis. Buah naga, pisang. Apakah itu HC? Apakah itu HC? Atau harus dikurangi buah yang manis? Ya, Ibu kalau kalau sudah tahu ada gejala gula, ya buahnya dikurangi. Ya, makan boleh kan, nggak harus makan yang manis-manis gula. Misalnya Ibu makan salak gitu ya. Salak itu kan nggak manis-manis amat. Jadi itu bisa menjadi pengganti buah. Tidak harus makan buah-buah yang manis. Apakah itu healing krisis? Ibu tidak sebutkan Ibu sedang healing krisis sih di sini. Cuma Ibu gula puasanya aja yang naik. Nggak masalah Bu, jadi nggak terlalu signifikan. Ibu bisa terusin aja. Selamat ya Bu ya, jadi general check up-nya cukup bagus. Minum Promik bisa untuk anak-anak? Bisa. Umur berapa? Promik itu bisa diminum 6 bulan ke atas. Usia 6 bulan ke atas, jadi nggak masalah. Sebelum 6 bulan gimana? Ibunya aja, kan dia masih ASI, ya biasanya masih ASI. Kalau dia nggak ASI, maka Promiknya tetesin ke bibirnya bayinya aja. Itu sudah cukup. Nggak usah dikasih 1 botol susu gitu ya, nggak usah. Pak, boleh minum kopi sama susu cair selama minum Promik? Boleh. Susunya nggak usah banyak-banyak ya. Karena susu itu ya dari hewani itu tidak, jangan terlalu banyak. Kalau susu yang dari nabati nggak apa-apa.
Apakah Promit tidak mengandung kalori? Nol kalorinya ya, sudah dites. Saya lagi menyusui, apakah aman buat mengurangi tepung? Ya, bagus lah Bu. Ibu menyusui itu kurangi tepungnya ya. Itu akan menjadi lebih baik. Oke, langkah keempat, makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga. Maksudnya pada saat kita makan, Bapak Ibu perlu eh, sedikit hening. Karena pada saat kita makan, kita itu adalah me time-nya kita. Me time itu artinya waktu untuk diri pribadi. Ya, kita sering berinteraksi dengan orang-orang. Tapi pada saat makan, sebenarnya kan kita ingin memberikan tubuh kita asupan. Kita perlu memiliki waktu pribadi dengan tubuh kita, yaitu pada saat kita makan. Tapi kalau kita makannya sambil jalan, sambil ngobrol, terburu-buru, sambil aktivitas yang lain, ya jadi kondisi me time, waktu untuk diri pribadi Bapak Ibu jadinya hilang atau berkurang. Kapan lagi sih kita ngomong sama diri sendiri? Pada saat makan kita bisa ngomong sama diri kita sendiri. Oh, ini makanannya enak ya. Oh, ini rasanya seperti ini ya. Oh, ini rasanya seperti itu ya. Oh, dengan makan ini saya berdoa semoga saya bisa lebih fit, lebih berenergi dan seterusnya. Jadi makan kita nggak buru-buru. Ya. Lalu kita bisa rencanakan makan kita dengan baik. Kemudian kita juga rencanakan minum kita dengan baik. Jadi dengan teratur. Ya, seling-selingannya bisa minum jus pro. Mengetahui apa yang dimakan, jam berapa kita akan makan, tubuh kita akan lebih siap. Dia akan benar-benar mengikuti ritmenya tubuh kita. Jadi pada saat kita makan kita akan sadar, oh pada saat saat ini saya makan X, terus nanti sore saya merasa kok badan saya agak gimana-gimana ya. Kita pikir tadi saya makan apa ya? Kita akan merenung kembali mengenai apa yang kita asup. Terus besok pagi kita rasanya apa ya? Kemarin malam saya makannya ini, kayaknya ini nggak cocok deh buat saya. Terlalu banyak kah? Terlalu asin kah? Terlalu ini, terlalu itu. Kita coba rasakan kondisi tubuh kita akibat apa yang kita makan. Ini adalah konsep diet. Kita tahu apa yang kita makan, kita koreksi apa yang kita makan. Itu adalah program diet. Jadi diet itu bukan berarti program melangsingkan tubuh. Efek sampingnya nanti, efek lurusnya nanti ke sana. Tetapi diet yang sebenarnya adalah mengetahui dan mengoreksi apa yang kita asup. Kita lihat ciri-ciri program makan yang baik yang akan membuat penampilan fisik kita berbeda. Itu adalah dari kulit kita, dari rambut kita, dari mata, dari stamina, dari pencernaan kita, dan dari tidur. Ya, ini adalah ciri-ciri fisik yang terlihat dari luar bahwa pola kita sudah hasilnya terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu yang ini nih kulitnya masih belum bersinar, rambutnya belum sehat, belum cukup tebal, matanya belum berbinar, berarti masih ada dari 6 langkah ini yang perlu dikoreksi ya, dievaluasi. Oke, testimoni dari Tuti Budimas setelah rajin minum jus pro, aku perhatikan perubahan di rambut aku, lebih tebal dan banyak anak rambut. Lagi mikir apakah najis pro ya. Ini ada berita ini semakin semangat ya. Ini rambut jadi hitam lebat kelihatan dari gambar. Dalam waktu 3 minggu pun terlihat. Nah, Bapak Ibu, ini ada em, informasi tambahan mengenai masalah rambut ya. Ini sekilas. Pada saat kita mendengarkan ada orang-orang yang, oh dia pakai hair tonic ini, dia kok bisa bagus ya? Kok si teman saya yang lain pakai hair tonic yang sama kok nggak bagus hasilnya? Apakah hair tonic ini cocok-cocokan gitu? Jadi jawabannya adalah bagaimana tubuh kita bisa menerima tonik tersebut itu berhubungan dengan mikrobioma, berhubungan dengan mikroba. Pada saat Bapak Ibu konsumsi Promik dan campurkan Promik atau jus Pro dengan hair toniknya, diamkan dulu, kemudian kita langsung pakai, maka penyerapan hair tonic itu akan lebih kuat. Sehingga nggak ada lagi istilah cocok-cocokan. Karena tukang transfernya, tukang transportasinya itu sudah punya kartu tolnya gitu, jadi bisa lewat. Kalau nggak ada eh, namanya itu adalah katalisatornya, eh, tukang transfernya.
maka kartu tolnya nggak ada, jadi nggak bisa lewat. Jadi hair tonicnya kayaknya kok nggak begitu berpengaruh, gitu. Jadi campurkanlah sampo dengan Jus Pro, misalnya sampo anti ketombe dengan Jus Pro, atau hair tonic dengan Jus Pro, atau penumbuh rambut dengan Jus Pro. Itu campurkan, maka dia akan bisa lebih booster. Ya, oke. Sejak saya minum probiotik, tidur lelap terus enak banget. Dan lucu, aku coba baby minum yang murni, jusnya mau pula. Sedikit-sedikit kasih, usia baby baru 10 bulan. Buburnya saya juga kasih probiotik. Ya, semua masakanku aku pakai probiotik, jadi kayak rutinitas. Plus saya merasa agak turun, turun berat badan. Hanya saja nggak timbang ya, perut agak longgar aja. Kemarin sempat timbang berat badan turun 5 kilo. Ya, minum probiotik hampir seminggu. Kalau diet sih dari beberapa bulan lalu sebelum kenal probiotik juga udah diet. Tapi bukan diet ekstrim, diet ala kadarnya aja. Kurangi porsi makan, tapi nggak kelaparan. Ya, ditambah dengan minum probiotik, jadi berat badannya bisa turun. Oke, selanjutnya yang kelima, perawatan kulit wajah dan tubuh yang alami. Bapak Ibu, kulit wajah kita ataupun skincare, kulit kita, tidak harus wajah, itu biasanya juga dikasih oles-oles tertentu ya. Apakah itu eh, lotion dan sebagainya. Kulit wajah kita juga akan dikasih bedak lah, atau dikasih perona pipi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu loh apa yang kita oles, apa yang kita letakkan ke dalam ke atas kulit kita. Silakan baca komposisinya, jangan tergoda dengan salep-salep yang instan atau ajaib ya, karena banyak produk itu juga mengandung namanya EDC, ya, endocrine disrupting chemical. Itu substansi kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin dalam tubuh kita. Nah, eh, kita perlu teliti mengenai skincare. Jadi Bapak Ibu ada yang suka skincare, itu wajar. Tidak ada yang salah dengan menyukai skincare. Tetapi coba perhatikan komposisinya, cara skincare yang dominan alami. Mungkin nggak semuanya alami ya, tapi beberapa cara yang dominan alami ya. Ini akan membantu supaya kulit kita juga lebih bagus. Penambahan eh, skincare ke dalam ke kulit kita itu kalau ada bahan kimianya itu benar-benar bisa membantu, bukan membantu ya, merusak kulit kita. Ya, ada paraben dan lain-lain sebagainya ya. Lalu nanti akan berhubungan ke masalah-masalah metabolisme yang lain. Itu tidak disarankan. Jadi mengenai kulit eh, perlu juga masuk ke dalam salah satu dari enam hal ini karena banyak sekali masyarakat kita masih menggunakan skincare. Jadi sesuatu yang dioles di kulit kita. Oke, ini testimoni. Dulu setiap hari pasti ada jerawat baru. Jerawatnya kecil-kecil tapi banyak. Sering beli ini itu tapi masih jerawatan. Sekarang minum Promik terus sering semprot ke muka. Jarang banget jerawatan, paling pas datang bulan aja. Jadi perempuan ini kulitnya pun kembali pulih ya. Dia nggak pakai apa-apa lagi, paling sunscreen sama toner Just Pro aja. Yang sama, yang paling penting itu Just Pro-nya harus diminum. Karena dulu pencernaan saya nggak baik, sering sakit perut. Terus saya tahu kalau kulit sehat dasarnya dipengaruhi sistem pencernaan yang baik. Jadi itu yang mempengaruhi saya. Jadi mudah jerawatan. Sekarang pencernaan saya oke, BAB oke, nggak sering mules, kulit saya juga bagus. Jadi salah satu bagian penting di kulit kita itu juga berpengaruh karena promik. Oke, ini kemarin saya keramas dan bilasan terakhir pakai minuman probiotik ya. Saya biarkan kering, rambutnya menjadi sangat halus. Saya sudah coba awal di wajah saja, terus saya oles ke kulit tangan dan kaki. Memang kulitnya jadi lebih halus dan lembab, nggak kering lagi. Terima kasih informasinya Bu Neneng. Bu Neneng ini kalau nggak salah di Bogor ya. Saya percaya sekali karena saya sudah membuktikan hasilnya flek hitam di wajah saya. Alhamdulillah juga menipis asal rutin tiap hari maskeran ampasnya Jus Pro. Oke, pikiran yang tenang dan jernih. Ini lagi satu saya baca dulu chatnya. Em, apakah program 30 hari ini bisa untuk penganut karnivor? Bisa, ya. Karena di sini yang disarankan itu adalah eh, tepung dan minyak ya yang dikurangi atau di stop. Jadi kalau karnivor bisa tergantung nanti kalau di jurnal itu akan terlihat apa keluhan kita dan juga pertanyaan apa sih sasaran kita mengikuti program T30 ini gitu. Oke. Takarannya berapa Pak untuk campur di sampo? Satu banding satu. Satu bagian jus pro, satu bagian sampo.
Minum promiknya pakai air apa? Dingin atau hangat? Eh, minum promiknya pakai air apa? Dingin atau hangat? Bapak Ibu bisa minumnya dingin, bisa minumnya hangat. Disarankan hangat. Tubuh kita disarankan itu lebih sering konsumsi yang hangat. Disarankan ya. Selama T30 jam 10 pagi udah ngantuk apa termasuk HC? Ya, itu HC itu. Bahkan jam 1 jam 2 jam 11 juga bisa ngantuk ya. Itu ada HC. Kalau untuk yang gagal ginjal balik ke program T30 ini Pak. Gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu masalah tidak boleh asup terlalu banyak cairan. Jadi tidak ikut T30 tetapi dia perlu terapi promik ya. Minumnya 1 sendok dulu, 1 hari 1 sendok, nanti berangsur, nanti ditambahkan. Apakah penderita penyempitan pembuluh nadi di seputar jantung, apakah dapat diatasi dengan program T30? Em, begini, itu sedang level berapa atau apa ya sebutannya? Sudah mendekati operasi kah? Atau baru ketahuan kah? Atau dia sudah operasi kah? Atau sudah pasang ring kah? Dan sebagainya itu banyak yang perlu ditanyakan. Tetapi kalau kita mau ikuti program T30 ini, itu dia perlu mengetahui adanya HC. Kalau dia tidak menyadari adanya HC, nanti dia akan mengira bahwa ini terjadi masalah di dalam peredarannya dia. Karena HC itu bisa membuat sesak. Ya, sesak ini apakah karena karena penyumbatannya makin parah atau sesak ini karena peredaran darahnya sedang digerus. Itu dua hal yang berbeda tetapi indikasinya sama. HC adalah healing crisis, krisis penyembuhan. Contoh misalnya Bapak Ibu pada saat eh, kita lihat anak-anak lari-lari-lari sana sini tiba-tiba jatuh kakinya berdarah. Berdarah lalu kita misalnya kasih obat merah atau betadine atau titayucing atau apa, kita siramin lalu dia merasa gitu. Tetapi setelah perih langsung membaik. Nah, perih itu adalah healing crisis salah satu contohnya. Dan ini tanpa obat pemati rasa. Artinya tuh tidak ada namanya eh, apa obat pemati rasa itu apa ya namanya? Ya, maksudnya tidak ada namanya bius ya, tidak dibius lokal atau tidak dibius full. Jadi rasanya sakit, sakitnya terasa. Tetapi sakit ini adalah proses penyembuhan. Itu namanya healing crisis. Nanti boleh dibaca di website Kausal Lestari, nanti cari healing crisis atau HC. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang keenam adalah pikiran yang tenang dan jernih. Sel kita di dalam tubuh kita, kumpulan-kumpulan sel bergabung jadi satu, kita sebutnya adalah jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel. Jaringan tuh bahasa Inggrisnya tissue, ya sama. Kumpulan jaringan-jaringan itu membentuk namanya organ. Kumpulan organ-organ membentuk namanya sistem. Ya. Nah, jadi sel-sel kita itu dipengaruhi juga oleh pikiran kita. Tubuh kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pikiran kita. Kalau tubuh kita berpikir, aduh aku sakit kanker, aduh aku udah stadium 2, aduh kayaknya aku udah mau mati, aduh dokter bilang begini, aduh dokter bilang begitu. Kita memikirkan hal seperti itu, tubuh kita merespon. Sehingga Bapak Ibu kalau kita berpikirannya jernih dan positif, maka tubuh kita pun akan merespon yang positif. Ini adalah hukum alam. Di mana-mana berlaku. Kalau kita ngomong sama, ya seperti penelitian mengenai kristal air, kita ngomong ke airnya jelek-jelek, maka airnya jadinya kristalnya jadi jelek. Kita ngomong yang baik-baik ke air, maka kristal airnya jadi bagus. Itu sudah hukum alam. Sama berlaku dengan tubuh kita. Kalau kita mengeluh, 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 dan kita bersyukur, 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 itu konsekuensinya berbeda. Di jurnal harian kita, Bapak Ibu, selalu ditekankan agar Bapak Ibu bisa melihat, mengevaluasi diri sendiri. Apakah hari ini ada yang bisa saya syukuri? Itu membentuk
kepribadian bersyukur agar tubuh kita benar-benar mendapatkan penurunan stres. Agar sel-sel kita akan semakin regenerasinya baik. Pikiran kita bisa menentukan fisik kita seperti apa. Jadi tolong kita bisa menjaga pikiran-pikiran kita agar terus happy. Pak, kalau saya lagi kesulitan keuangan, anak saya nggak mau belajar, saya lagi pusing sama suami saya lagi pusing sama istri saya. Gimana saya bisa bahagia, Pak? Ya, itu adalah fenomena kehidupan, Bapak Ibu. Itu adalah keadaan yang di luar diri kita. Dan ujung-ujungnya, mohon maaf, kita juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita di dunia ini tuh sementara. Kita perlu memusingkan hal itu, tapi jangan terlalu pusing. Kita perlu memperhatikan itu, tapi kita juga perlu memperhatikan tubuh kita sendiri. Jadi mindset kita tuh harus jelas bahwa itu adalah fenomena, memang itu terjadi. Kita hanya perlu mendinginkan kepala kita dan menyelesaikan masalah satu persatu. Kita marah pun masalah nggak selesai. Kita dinginkan kepala, masalah juga nggak selesai. Tapi kalau kita panas kepala kita, maka tubuh kita berefek, merespon. Kalau kita mendinginkan kepala kita, maka tubuh kita merespon yang lebih baik. Pilihan di tangan kita. Memilihlah yang lebih bahagia. Oke, pikiran bisa membuat kita sakit, tapi pikiran juga bisa membuat kita sehat. Oke, pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, berkuasa, itu untuk membantu menyembuhkan badan kita, Bapak Ibu. Kalau pikiran kita terlalu penuh, sesak, maka itu juga akan dirasakan di dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri kehidupan, membiasakan diri berpikir positif, kita mengatur nafas kita. Kalau Bapak Ibu ada ikut kelas nafas, itu boleh, itu sangat membantu. Ya, sederhananya adalah ya, tarik 3 detik, tahan 3 detik, buang 3 detik. Kalau bisa 10 detik, lebih bagus. Ya, kita kendalikan pikiran kita, konsistensikan ini. Makanya ini namanya secara integral atau teman-teman kita bilang secara holistik, keseluruhan. Tidak hanya dari makanan, tapi juga dari 5 aspek yang lain. Oke, Bapak Ibu, ini adalah paket detox. Paket detox ini adalah minum Promik selama 30 hari. Satu hari minumnya 30 mililiter kali 3. Maka satu bulannya itu kira-kira 2.700 mililiter atau 14 botol kemasan 200 mili. Nah, kemasan ini itu harga normalnya 812. Sekarang lagi ada promosi hanya 595 aja. Ya, kalau buah naga dan jambu kristal dari 952 hanya 735. Ini promosi ini nggak pernah ada, jadi kita bisa manfaatkan untuk program transformasi 30 hari ya. Kami semua menginginkan ada perubahan yang drastis pada tubuh Bapak Ibu, kesehatan yang prima, kemudian mentalitas yang bagus. Ikutilah program detox 30 hari ini. Kemasan yang botol besar lebih murah lagi, ya. Buah naga buah jamunya juga lebih murah dari yang biasa. Ada healing krisis ya. Healing krisis HC, BAB-nya bisa lancar, BAB-nya kadang-kadang bisa keras. Ataupun kadang tidak BAB. Ya, selama beberapa hari karena sedang diproses detox. Kemudian ada juga yang perutnya kembung, ada yang batuk, pilek, demam, keluar jerawat, ngantuk, ya keringat tambah bau, kadang-kadang bisa pusing. Ini adalah HC. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengikuti program transformasi 30 hari itu akan diberikan link masuk ke grup. Grup khusus T30. Jadi kita akan mau bertanya khusus T30, bertanya di sana, kita diskusi di sana. Ini akan membantu agar Bapak Ibu benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, kalau nggak ikut T30 ya tidak akan ada di grup. Yang ikut T30 aja yang ada di grup. Jadi khusus untuk yang ikut T30. Nah, ini adalah produk yang kemasan baru ya. Jadi dulunya warnanya seperti ini, sudah berubah. Jadi nanti yang kemasan lama tetap ada di pasaran mungkin, tapi lama-lama habis ya akan ada kemasan yang baru yang seperti ini. Ya, warna Promik nanasnya seperti ini, buah naga dan jambu kristalnya seperti itu. Oke, jadi isinya tetap sama. Ini adalah kemasan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang ikut Zoom pada malam hari ini,
Ini dengan mengisi data, bisa scan, bisa di screenshot, kemudian bisa langsung buka, isi formnya, pemesanan pada malam hari ini, itu akan dapat bonus. Bonusnya adalah satu piece Promik Nanas 200 ml. Jadi pesan malam ini, bayarnya boleh besok, nggak apa-apa. Nanti akan dihubungi sama mitra kami. Yang dihubungi oleh mitra kami berarti sudah tercatat di form ini. Jadi pemesanan itu silakan scan eh, apa namanya QR code yang di sini sebelum jam 12 malam ini, maka akan mendapatkan free satu piece Promik Nanas 200 ml. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang apa yang tidak bisa print bagaimana? Yang tidak bisa print nanti saya akan kirimkan linknya ya. Saya akan kirimkan linknya, nanti linknya tinggal diklik aja di sana. Oke, kemudian eh, saya coba siapkan linknya dulu ya. Ya nanti Bapak Ibu kalau perlu bisa langsung klik di di obrolan ya. Oke, ini saya mana ya obrolan? Oke, di sini. Semua orang. Oke, itu linknya. Nanti mau yang tak bisa screenshot, bisa langsung kliknya yang ada di obrolan atau yang ada di chat. Oke, saya baca lagi di sini. Kalau ikut program T30, apakah cukup dengan Promix satu botol yang besar? Tidak, butuhnya 3 botol. Makanya paketnya itu adalah paket 3 pieces. Saya tiap bangun tidur tengah malam, minum jus pro boleh? Boleh, tetapi itu bukan program T30 ya. Kalau program T30 itu sesuai dengan yang kita bahas tadi. Expired berapa lama? Di kemasan itu expired, bukan expired ya. Best before-nya 2 tahun. Ya, oke. Kemudian hasil, orang-orang di sekitar kita akan menyadari setelah T30, satu, kok orang ini agak beda ya. Kedua, ini kok agak kurusan, lebih bersemangat, kelihatannya lebih muda. Tampilan muka itu akan pengaruh ya. Mukanya itu ya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak pakai makeup, itu kesannya tuh lebih bersinar, ya lebih glowing lah istilahnya, dan lebih calm, lebih tenang gitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah merasakan dalam waktu 2 minggu ini, misalnya, oh aku udah merasa berbeda ya, maka kita bisa sharing ini kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa mengikuti T30 ini. Karena pada saat mereka mengikuti T30 ini, kehidupan mereka berubah. Mereka akan berterima kasih kepada Bapak Ibu. Kalau bahasa teman-teman kita adalah menjadi saluran berkat kepada orang lain. Mari kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Ini daftar pustaka dari apa-apa saja yang tadi sudah dijelaskan. Oke, seperti itu.